Panggilan telepon yang mengubah segalanya. Hari itu hanyalah hari Selasa biasa. Salah satu hari di mana waktu terasa berjalan lebih lambat daripada siput yang mendaki bukit. Aku duduk di kantorku di Jakarta, menyesap kopi hitam encer yang suam-suam kuku dengan rasa seperti kardus yang dibakar. Mataku terpaku pada lembar Excel yang sudah kuperiksa 3 kali. Lampu neon di langit-langit berdengung seperti lalat yang lesu. Kotak masuk emailku berkedip dengan pesan-pesan yang belum siap kuhadapi. Lalu, ponsel di mejaku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku mengerjap. Mas Bima, kakakku. Kami bukan tipe saudara yang menelepon hanya untuk menanyakan kabar. Mas Bima tinggal di Bali, mengelola salah satu resor mewah, yang membuat para turis rela terbang ribuan kilometer hanya untuk berfoto di sana. Percakapan kami jarang, biasanya terbatas pada ucapan selamat ulang tahun atau basa-basi hari raya sesekali. Panggilan teleponnya yang tiba-tiba di tengah hari kerja terasa aneh. Aku mengangkatnya, sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres. "Halo, Dik," katanya, suaranya terdengar santai seperti biasa. "Ada apa, Mas?" tanyaku, bersandar di kursiku, menunggu. Hening sejenak. "Satu pertanyaan singkat," katanya. "Istrimu sekarang di mana?" Aku mengerjap. "Lagi perjalanan dinas ke Surabaya. Dia berangkat hari Minggu." "Kenapa?" jawabku pelan. Kali ini, keheningan terasa lebih lama. "Kamu yakin?" Sesuatu dalam nada suaranya berubah. Tidak lagi santai, tidak lagi terdengar seperti lelucon. "Kenapa kamu bertanya?" Suaraku menjadi kaku. "Karena," Mas Bima menghela napas, "aku sekarang sedang berdiri di lobi resorku. Dan demi Tuhan, istrimu ada di depan mataku. Dia baru saja check-in dengan seorang pria lain." Ruangan menjadi sunyi, aku pikir aku salah dengar. "Apa? Dia di sini?" ulang Mas Bima, suaranya merendah. Mengenakan gaun musim panas, tanpa alas kaki, bersama seorang pria yang kelihatannya seperti model iklan parfum. "Dan dia baru saja membayar kamar honeymoon suite dengan kartu debit gabungan kalian." Aku berhenti bernapas sejenak. Tanganku membeku di atas mouse. Kopi di mulutku tiba-tiba terasa seperti pasir. Aku menatap monitor, tetapi angka-angka di lembar Excel itu tidak lagi berarti apa-apa. Telingaku berdengung. Aku mengatupkan rahang, tetapi entah bagaimana berhasil menjaga suaraku tetap tenang. "Kamu yakin itu, Maya?" "Aku yakin," jawab Mas Bima. Aku melambai padanya, dan dia balas melambai. Keheningan kembali menyelimuti. Aku memijat pelipisku, mencoba menyingkirkan sakit kepala berdenyut yang mulai terasa di belakang mataku. "Oke," kataku perlahan, "jangan katakan apa-apa padanya. Jangan biarkan dia tahu kalau aku tahu." "Mengerti," kata Mas Bima. "Kamu mau aku melakukan apa?" Aku tidak langsung menjawab. Jantungku berdebar kencang, tetapi pikiranku sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Aku bangkit dari mejaku, berjalan ke jendela, dan memandangi angin yang menggoyangkan pepohonan di luar. Pikiranku seperti badai. Istriku. Maya, istriku selama 6 tahun. Kami bertemu di sebuah seminar kerja ketika kami berdua belum menjadi siapa-siapa. Dia bersemangat, cerdas, dan percaya diri tipe wanita yang tidak menunggu pintu terbuka untuknya, dia mendobraknya. Kami langsung cocok. Ketika pinjaman beasiswanya ditolak, aku yang membayar uang kuliah semester terakhirnya. Ketika dia membangun startupnya dari nol, aku mendukungnya. Aku merayakan kesuksesannya seolah-olah itu kesuksesanku sendiri. Dan sekarang, disinilah dia, ratusan kilometer jauhnya, tertawa di pantai dalam pelukan pria lain. Seolah-olah semua itu tidak berarti apa-apa. Aku memberi Mas Bima beberapa instruksi lagi, lalu menutup telepon dan duduk kembali di kursiku dengan berat. Aku membuka aplikasi mobile banking kami. Riwayat transaksi menatapku seperti sebuah tuduhan. Kamar dengan pemandangan laut, Rp10.000. Brunch dengan sampanye, Rp2.000. Pijat pasangan mewah, Rp3.500. Pesiar senja dengan yacht, Rp4.000. Total kebahagiaan yang dicuri, Rp28.500. Setiap tagihan terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Dibayar dengan kartuku.
Selama beberapa bulan terakhir, aku merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mulai membatalkan janji kencan. Selalu lelah, selalu sibuk dengan pekerjaan. Ketika aku mencoba mendekat, dia menghindar. Dia menghindari percakapan dengan alasan yang tidak jelas. Aku menyalahkannya pada stres. Aku tidak menekannya. Aku memberinya ruang. Ternyata, aku memberinya ruang untuk berselingkuh. Aku ingin berteriak. Tetapi tidak. Aku ingin melempar sesuatu ke seberang ruangan, tetapi tidak. Sebaliknya, aku hanya duduk di sana, memprosesnya dengan perasaan mati rasa yang sunyi. Karena pada saat itu, aku menyadari sesuatu yang berbahaya. Aku tidak akan berteriak, aku tidak akan menangis. Aku akan membalas dendam. Aku tidak akan terbang ke Bali dan menuntut penjelasan. Aku tidak akan mendobrak masuk ke kamar hotelnya dan meninju wajah pria itu. Itu yang dia harapkan. Itu yang bisa dia persiapkan. Tidak, aku akan duduk, berpikir, dan merencanakan. Pada saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia bahkan tidak akan tahu apa yang menimpanya. Aku mengangkat telepon dan menelepon Mas Bima lagi. Terus awasi mereka, kataku, beritahu aku segalanya. Jika kamu bisa, kirimkan foto tanpa ketahuan. Mas Bima setuju. Dia selalu suka sedikit drama. Dan untuk pertama kalinya, kami berada di pihak yang sama. Kemudian, aku menelepon sekretarisku dan memberitahunya bahwa aku tidak akan masuk kantor selama sisa minggu ini. Aku menutup laptopku. Aku menuang segelas whisky untuk diriku sendiri, duduk di sofa, dan menatap foto pernikahan kami di rak ruang tamu. Aku ingat cara dia tertawa hari itu, sumpah yang dia ucapkan. Suaranya yang sedikit bergetar saat dia berkata, selamanya. Seharusnya aku tahu saat itu juga. Beberapa orang mengatakan selamanya, tetapi yang mereka maksud adalah sampai sesuatu yang lebih berkilau datang. Aku mendentingkan gelasku ke udara. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak akan pernah tahu. Tapi dia lupa siapa aku. Dia lupa bahwa aku memperhatikan, melihat pola, dan membangun hidupku di atas struktur dan ketelitian. Dia sedang bermain-main di surga. Dan sekarang, aku akan menunjukkan padanya bahwa pengkhianatan memiliki konsekuensi. Dan Bali akan menjadi tempat terakhir yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Hal yang lucu tentang pengkhianatan adalah ia tidak datang sekaligus. Ia merembes masuk, seperti air dingin yang merayap di bawah pintu. Awalnya lambat, lalu membasahi segalanya sebelum kau sadar kau sedang tenggelam dalam banjir. Malam itu, aku duduk di ruang tamuku yang gelap, membiarkan semuanya meresap. Satu-satunya suara adalah denting es di gelasku dan derit pelan AC di atasku. Aku menatap laporan bank lagi, menggulir daftar kerugian seolah-olah itu adalah laporan tempat kejadian perkara. Paket spa pasangan, pesiar senja, layanan kamar yang cukup untuk memberi makan satu tim sepak bola. Setiap tanda terima mencantumkan namaku, uangku yang mendanai fantasi mereka. Dia mengambil apa yang telah kami bangun dan menggunakannya sebagai dana liburan untuk perselingkuhannya. Tapi aku tidak akan bertindak gegabah. Belum. Sebaliknya, aku menelepon Mas Bima lagi. Jelaskan pria itu, kataku, sambil menuang minuman lagi. Kakakku tertawa bukan karena lucu, tapi karena sangat tidak masuk akal, tinggi, seperti model. Kau tahu tipenya, kan? Memakai skinny jeans dan loafers di pantai, seolah-olah dia alergi pasir. Aku melihatnya mencium pipi Maya dan memegang tangannya tadi. Terlalu nyaman untuk sekadar rekan kerja. Aku memejamkan mata. Kakakku tidak salah. Aku sudah tahu di dalam hatiku bahwa ini bukan urusan bisnis. Email-emailnya belakangan ini menjadi samar. Tidak ada lagi, aku akan kembali pada hari Rabu, atau ada pertemuan klien jam 3, hanya balasan singkat atau keheningan total. Aku berkata pada diriku sendiri dia sedang stres, bahwa dia butuh ruang. Aku memberikannya, dan dia membawanya sampai ke Bali. Terima kasih, Mas, kataku. Terus awasi mereka. Jangan biarkan dia tahu kamu mengatakan sesuatu. Sudah kulakukan, jawab Mas Bima. Ngomong-ngomong, dia membuat reservasi menginap dengan nama lengkapmu. Tanpa malu. Tentu saja. Setelah menutup telepon, aku duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama.
Aku memikirkan segalanya, cara dia menungguku saat aku bekerja lembur, cara dia tertawa mendengar leluconku yang payah. Di suatu titik, tawa itu memudar, dan aku tidak tahu kapan. Mungkin aku hanya tidak ingin menyadarinya. Dorongan untuk menghadapinya sekarang membakar dadaku seperti asam lambung. Aku membayangkan terbang ke Bali, menyerbu masuk ke kamar mereka, dan menangkap basah mereka. Tapi kemudian aku membayangkan reaksinya. Dia mungkin akan terkesiap, menangis, memohon, menyangkal, bahkan mungkin memutarbalikkan cerita dengan menuduhku melanggar privasinya, bahwa aku tidak mempercayainya, korban menjadi penjahat. Tidak. Aku ingin dia terekspos, tetapi tidak hanya padaku. Untuk semua orang. Itu berarti tidak ada teriakan, tidak ada lemparan barang, tidak ada drama, hanya fakta. Aku membuka folder bersama bank kami. Setiap transaksi bersinar seperti jejak remah roti. Aku perlu melakukan ini secara metodis, dingin, dan teliti, jadi aku membuat lembar Excel baru. Aku mengkategorikan setiap item berdasarkan tanggal, tempat, deskripsi, dan jumlah. Tidak sulit untuk mengetahui mana yang miliknya. Dia menyukai hal-hal kecil yang mewah, makan malam dengan lilin, anggur impor, perawatan wajah spa dengan nama-nama yang terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Dan bagian terburuknya? Semuanya dibebankan dari rekeningku. Aku seperti hantu yang mengawasi hidupku dari luar. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di meja dapur, diterangi hanya oleh cahaya kulkas, menyusun rencana. Aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan Bali dengan kulit kecoklatan dan senyuman. Dia tiba dengan membawa pengkhianatan, dia akan kembali dengan membawa badai hukum. Keesokan paginya, aku mengirim pesan kepada Mas Bima. Bisakah kamu menahannya besok pagi? Tawarkan upgrade kamar atau pengalaman pantai VIP apa saja untuk memberiku sedikit waktu. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Gampang, anggap saja sudah beres. Kamu merencanakan sesuatu, kan? Ya, balasku. Waktu untuk diam sudah berakhir. Kemudian, aku menelepon seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi, Dewi. Dia teman kuliahku, tipe orang yang bisa meretas mesin penjual otomatis untuk mengeluarkan makanan ringan gratis selama seminggu. Sekarang, dia bekerja sebagai konsultan keamanan siber untuk sebuah firma hukum, dengan pekerjaan sampingan sebagai pekerja lepas. Ketika aku menjelaskan apa yang kubutuhkan, dia tidak ragu sama sekali. Aku akan mengirimimu pelacak yang terhubung dengan catatan pembelian real-time, katanya. Beri aku akses ke rekening gabungan dan aku akan memasukkan semuanya ke lembar data pribadi. Bisakah kamu mencocokkannya dengan lokasi GPS? Tanyaku. Dia tertawa. Kamu ingin waktu, tempat, dan konteks. Tentu. Akan kuselesaikan malam ini. Terima kasih, Dewi. Akan kubayar waktumu. Sudah terbayar, katanya. Aku suka cerita balas dendam yang bagus. Setelah telepon ditutup, untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, aku tersenyum. Ini bukan lagi hanya tentang patah hati. Ini tentang mengambil kembali kendali. Aku mengirim pesan kepada Mas Bima lagi. Kirimkan aku satu foto. Cukup satu. 1 jam kemudian, foto itu tiba. Mereka berdua, di dekat bar pantai. Maya memegang minuman kelapa dengan payung merah muda di dalamnya. Rambutnya tergerai, kacamata hitam mahalnya diletakkan di atas kepalanya, dan tangannya diletakkan dengan lembut di dada pria itu. Aku memperbesar gambar itu. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa malu, hanya senyuman. Saat itulah sesuatu dalam diriku berubah. Pria yang percaya, setia, dan mungkin terlalu murah hati itu telah pergi. Pria yang menggantikannya lebih penuh perhitungan dan fokus. Aku menyimpan foto itu, menambahkannya ke folder di laptopku yang berjudul file surga. Selanjutnya, aku mulai mengumpulkan salinan email dan pesan teks terbarunya. Dia telah meneruskan konfirmasi perjalanan bisnisnya dari alamat kantornya ke alamat pribadi pria itu, dan dengan ceroboh menyertakan dirinya di sisi. Aku mengumpulkan setiap tanda terima digital, setiap rencana perjalanan, setiap potongan bukti, dan kemudian, aku menelepon seorang pengacara. Bukan sembarang pengacara. Aku membutuhkan seseorang yang berlisensi di Bali. Mas Bima memberiku sebuah nama, Ibu Kartika.
Seorang pengacara perdata, tajam seperti kaca, terkenal karena menjatuhkan para petinggi hanya dengan satu folder dokumen dan alis yang terangkat. Aku mengiriminya bukti-buktiku melalui email. 30 menit kemudian, kami melakukan panggilan video. Saya tidak hanya ingin cerai, kataku padanya. Saya ingin mengajukan klaim finansial untuk penggunaan dana secara curang. Dan saya ingin surat gugatan itu diserahkan kepadanya saat dia masih di Bali. Ibu Kartika mengangkat alis. Anda tidak main-main. Tidak lagi, kataku. Dia mengangguk. Kirimkan semuanya kepada saya akan menyusun gugatannya. Kapan Anda akan tiba? Aku ragu-ragu, saya belum memesan tiket pesawat. Sebaiknya Anda segera melakukannya, katanya sambil tersenyum. Surga tidak akan selamanya tenang, dan dengan itu, aku menutup laptopku, bersandar, dan melihat foto itu sekali lagi. Maya pikir dia sedang menjalani hidup terbaiknya. Tetapi dia tidak tahu bahwa aku sedang bersiap untuk mengubah surganya menjadi ruang sidang. Aku tidak hanya akan mengeksposnya, aku bersiap untuk mengubur ilusi itu secara publik, secara hukum, dan dengan presisi. Dan aku akan berada di sana untuk menyaksikan setiap detiknya. Sejak kecil, Mas Bima dan aku tidak pernah menjadi sahabat. Kami hanyalah dua anak laki-laki di bawah satu atap dengan pikiran dan jalan yang berbeda. Dia menyukai pantai dan angin, aku menyukai buku dan neraca keuangan. Ketika dia pindah ke Bali untuk mengubah bangunan pantai yang bobrok menjadi resor mewah yang menjadi berita utama, aku tetap di Jakarta, membangun kehidupan yang tenang. Kami tidak bertengkar, tetapi kami juga tidak pernah benar-benar akrab. Setidaknya, sampai sekarang. Pengkhianatan memiliki cara aneh untuk mengatur ulang kesetiaan. Sudah 2 hari sejak panggilan telepon Mas Bima. Aku duduk di mobilku yang diparkir di tepi tebing di luar kota. Itu adalah tempat di mana aku pergi untuk berpikir, atau berteriak ketika tidak ada orang di sekitar. Di kejauhan, laut tampak dingin, kelabu, dan tanpa ampun, dan ponselku bersinar di telapak tanganku. Oke, kata Mas Bima dari seberang telepon. Ini yang kutemukan. Dia telah menjadi penyelidik penuh untukku, dengan jenis usaha yang hanya bisa kau lakukan ketika darah benar-benar berarti sesuatu. Detail pemesanan semuanya atas namamu, dia memulai. Kamar honeymoon suite, dipesan untuk 6 malam, dikonfirmasi dengan kartu bank gabungan kita. All inclusive, sampainya selamat datang, layanan turndown, pemandangan laut, aku memejamkan mata. Dokumennya sudah kukirim ke emailmu, katanya. Dan aku juga mendapatkan rekaman CCTV. Dari sudut yang tidak mencolok. Tidak ada yang pribadi, tapi cukup untuk menunjukkan mereka bukan hanya rekan kerja. Yakin? Tanyaku, rahangku mengeras. Percayalah padaku, katanya tegas. Mereka tidak sedang membicarakan bisnis. Mereka berciuman di bar kolam renang, saling merangkul. Aku melihat mereka menari di pesta taman resor tadi malam. Perutku terasa melilit. Apa yang dia katakan padamu? Tanyaku. Bertanya-tanya apakah dia mencoba berbohong di depan wajahnya. Tidak. Hanya tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Dia bahkan tidak berkedip ketika aku menyapanya. Dia hanya bilang dia datang untuk istirahat sejenak, melepas stres kerja. Aku pura-pura tidak tahu. Bagus, kataku. Bagaimana dengan pria itu? Mas Bima menghela napas melalui telepon. Namanya Rian. Aku bertanya-tanya pada beberapa staf. Ternyata dia seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan di Jakarta. Pertengahan 30-an, sering ke gym. Bertingkah seolah dia adalah anugerah Tuhan bagi wanita. Sempurna, gumamku. Klise sekali. Mau aku cari tahu lebih banyak? Tidak, kataku. Aku punya orang lain untuk itu. Karena memang begitu. Dewi. Dia sudah mengirimiku Google Sheet dengan setiap pembelian yang dilakukan dari rekening gabungan kami sejak Maya tiba di Bali, diberi kode warna, diurutkan, dan diberi stempel waktu. Bahkan termasuk koordinat GPS dari toko dan restoran yang dia kunjungi. Itu seperti membaca brosur perjalanan dari neraka, dan setiap entry memiliki namaku di atasnya. Langkahku selanjutnya adalah mempersempit lingkaran. Aku butuh lebih dari sekadar kerugian emosional, aku butuh dasar hukum.
Jadi, aku menelepon Dewi lagi. "Hei," katanya, menjawab sebelum dering kedua. "Lembar dataku sudah diperbarui." Aku membuka baris 35. Entry. Set perhiasan butik. Jumlah, Rp12.000. Catatan, dibungkus sebagai hadiah, tanda tangan, untuk diriku di masa depan. Tulisan tangan itu dikonfirmasi cocok dengan tulisan Maya. Tanganku mencengkeram telepon. Dia telah membelikan pria itu hadiah dengan kartuku. Dewi tidak menjawab. "Tidak perlu." "Terus lacak," kataku. "Aku ingin setiap aliran uang dipetakan. Aku ingin garis waktu yang lengkap. Aku ingin tahu apa yang mereka sentuh, di mana mereka menginap, apa yang mereka kenakan." "Kamu menjadi berbahaya," katanya, setengah geli, setengah kagum. "Tidak," jawabku. Aku menjadi cerdas. Setelah menutup telepon, aku menghubungi pengacara perdata yang direkomendasikan Mas Bima, Ibu Kartika. Dia tajam, cepat, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh skala drama ini. "Saya telah meninjau file yang Anda kirim," katanya dalam panggilan kedua kami. "Anda memiliki kasus yang kuat di sini. Penggunaan dana gabungan secara curang, penderitaan batin, representasi palsu. Jika Anda ingin menuntut atau menyerahkan surat gugatan saat dia masih di pulau, saya bisa membantu Anda mengajukan dokumen dalam waktu 48 jam. Lakukan," kataku. "Hanya saja, Anda harus sadar ini bisa menjadi konsumsi publik," katanya hati-hati. Saya tidak peduli. Malam itu, Mas Bima mengirimiku klip video melalui email. Yang pertama dimulai dengan musik lembut di latar belakang salah satu band live resort. Sudut kamera menunjukkan Maya dan Rian bergoyang bersama di bawah lampu-lampu gantung. Tangannya ada di pinggangnya. Dia membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Pria itu tersenyum, dan kemudian, di sana, di lantai dansa itu, dia menciumnya. Lantai dansa yang sama tempat aku berdansa dengannya 3 tahun lalu, di sebuah retret yang diselenggarakan Mas Bima, ketika dia masih memegang tanganku di depan umum, ketika dia masih menatapku seolah aku berarti. Aku menutup video itu, bukan karena sakit, tetapi karena kepastian. Aku tidak akan lagi lengah. Ini bukan lagi tentang patah hati, ini bisnis. Dia telah membuat pernikahan kami menjadi sebuah transaksi, jadi aku akan menangani akibatnya seperti kontrak yang buruk. "Aku butuh akses ke kamar mereka," kataku pada Mas Bima, "bukan untuk menerobos masuk, hanya untuk pengumpulan informasi." Kakakku ragu-ragu, "Itu area abu-abu, Dick." Dia membuka pintu itu ketika dia menggunakan namaku dan kartuku. "Aku berhak tahu apa yang terjadi di bawah rekeningku." "Mungkin aku punya orang," katanya pelan, "namanya Pak Dedi. Sudah 6 tahun bersamaku. Bijaksana, setia. Aku percaya padanya. Suruh dia masuk diam-diam. Jangan ambil apa-apa. Hanya lihat saja." Baiklah. Rencana mulai terbentuk, dan aku mulai menyusun dokumen utama. Aku memberinya judul Operasi Pelarian Pulau. Di dalamnya ada segalanya, laporan bank, email, tangkapan layar, garis waktu kebohongan, foto dan video dari Mas Bima, lembar Excel dari Dewi, dan gugatan hukum yang sedang disusun oleh Ibu Kartika. Semuanya tersusun rapi dalam folder di drive terenkripsi. Buktinya jelas. Pengkhianatan itu terbukti. Tapi aku belum meneleponnya. Dia tidak tahu apa yang akan datang. Keheningan itulah bagian favoritku. Karena ada sesuatu yang kuat dalam membiarkan seseorang berjalan lebih dalam ke dalam api, percaya bahwa mereka sedang berjemur di bawah sinar matahari. Mereka minum sampanye, memposting foto pantai, dan tersenyum di depan cermin, sementara tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Pada akhir pekan ini, yang ada di bawah kakinya bukan lagi pantai. Itu akan menjadi ruang sidang. Ada kepuasan mendalam saat menyaksikan seorang penipu berjalan lurus ke dalam perangkap sambil tersenyum. Dan dalam kasus ini, perangkap itu datang dengan pemandangan laut dan mimosa gratis. Aku mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali, tepat sebelum tengah hari pada hari Jumat. Aku turun dari pesawat hanya dengan satu tas jinjing, kacamata hitam, dan nama yang bukan milikku. Aku memesan hotel dengan nama samaran, Budi Santoso,
nama yang pernah kugunakan untuk liga sepak bola fantasi. Sekarang, rasanya ironis. Identitas itu, tidak seperti pernikahanku, masih utuh. Aku tidak menginap di resor Mas Bima, itu akan gegabah. Sebaliknya, aku check-in di sebuah hotel butik beberapa blok jauhnya, salah satu tempat mewah ramah lingkungan di mana selama kau memberi tip dengan baik dan terlihat lelah, tidak ada yang akan bertanya. Aku menyendiri. Tidak ada panggilan telepon yang keras, tidak ada keributan publik, hanya observasi, koordinasi, dan keheningan. Mas Bima menemuiku malam itu di sebuah kafe kecil di dekat marina. Dia mengenakan sandal dan kemeja linen, berbaur dengan para turis. Aku bahkan belum berganti pakaian perjalanan. Aku di sini bukan untuk bersantai. Dia masih berpura-pura menjadi tamu yang sempurna, kata Mas Bima sambil menyeruput minumannya. Dia dan pria itu memesan tur kayak pasangan untuk besok pagi. Benarkah? Tanyaku. Dia mengangguk. Dan menambahkan sesi spa pukul 2 siang. Dia menghabiskan uang seperti tidak ada hari esok. Tidak curiga sama sekali. Dia benar-benar lupa diri. Aku bersandar di kursiku, menatap perahu-perahu yang tertambat. Matahari terbenam memantulkan api cair di atas air. Seharusnya romantis. Sebaliknya, rasanya seperti hitungan mundur. Bagus, kataku. Lanjutkan. Perkenalkan aku pada teman pengacaramu. Keesokan paginya, Mas Bima mengatur pertemuan rahasia dengan Ibu Kartika, pengacara perdata yang kantornya menghadap ke lereng Gunung Agung. Dia menyambutku dengan jabat tangan yang kuat dan kepercayaan diri yang menunjukkan bahwa dia tidak sering kalah. Saya sudah meninjau dokumennya, katanya, menunjuk ke folder tebal yang kuberikan. Anda memiliki dasar yang kuat. Pelanggaran finansial, penggunaan dana gabungan secara curang, dan penderitaan batin. Yang lebih penting, kita bisa mengajukan gugatan di sini. Tapi jika Anda ingin pukulan yang lebih keras, tunggu sampai dia sedang dalam perjalanan pulang. Biarkan dia berpikir semuanya sempurna, lalu jatuhkan palu. Aku mengangguk. Biarkan dia merasa tak terkalahkan, lalu ingatkan dia bahwa dia tidak. Ibu Kartika tersenyum. Anda tipe klien saya. Sore itu, aku kembali ke hotel dan meninjau pembaruan terbaru dari Dewi. Lembar Excel itu semakin panjang, lebih banyak makan malam, perhiasan, tur snorkeling pribadi. Satu transaksi ditandai, keranjang piknik romantis, premium. Itu menyakitkan, bukan karena uangnya, tetapi karena kami pernah melakukan piknik yang sama persis 2 tahun lalu. Saat itu idenya. Sekarang, itu adalah romansa daur ulang untuk orang lain. Aku menutup laptop dan menelepon Mas Bima. Waktunya untuk langkah selanjutnya, kataku. Penukaran kartu? Tanyanya. Ya. Bisakah Pak Dedi melakukannya? Pak Dedi adalah tangan kanan Mas Bima. Tipe pria yang pendiam, tak tergoyahkan. Dan bisa membawa rahasia ke liang lahat. Mas Bima pernah bilang Pak Dedi memperbaiki pemadaman listrik saat badai hanya dengan selotip dan obeng. Akan kujelaskan padanya malam ini, jawab Mas Bima. Kita akan melakukannya besok pagi saat dia turun untuk sarapan. Cepat, bersih. Katakan padanya jangan sampai ada kesalahan. Rencananya sederhana. Mas Bima akan merekayasa masalah pembayaran di meja depan yang mengharuskan kehadiran fisik Maya. Sesuatu tentang penangguhan di kamarnya, kesalahan sistem. Saat dia turun untuk berdebat, Pak Dedi akan masuk ke kamar mereka, menukar kartu debit aslinya dengan kartu palsu yang identik, dan membiarkan semuanya seperti semula. Ketika dia mencoba menggunakannya nanti hari itu, tidak akan ada yang berfungsi, liburannya yang sempurna perlahan akan hancur, setiap gesekan kartu akan menjadi pengingat bahwa kendalinya mulai hilang. Saat fajar menyingsing, semuanya mulai bergerak. Mas Bima meneleponku sekitar pukul 10 pagi. Dia di meja depan sekarang, bisiknya. Memberi senyum palsu pada stafku. Pak Dedi sudah masuk dan keluar seperti hantu. Aku tersenyum. Sempurna. Sore itu, Dewi mengirimiku pesan. Tidak ada aktivitas di kartu asli sejak pukul 10.13. Sepertinya umpan berhasil. Itulah saat aku akhirnya merasakan pergeseran, keseimbangan yang mulai miring.
Aku membayangkannya berdiri di depan kasir di sebuah butik, kacamata hitam di satu tangan, kekecewaan merayap di bibirnya saat pramuniaga itu menggelengkan kepala. Kartu ditolak. Coba lagi. Ditolak. Kebingungan. Rasa malu. Kepanikan. Mas Bima memastikannya. Dia pergi ke toko perhiasan di kota. Mencoba membeli kalung emas, tapi ditolak. Dia mencoba lagi, tidak berhasil. Rian tampak bingung, dia tampak marah. Dan sekarang mereka kembali ke resor. Dia sedang menelepon seseorang, mungkin Bang. Atau mungkin kamu. Aku terkekeh. Biarkan saja dia menelepon. Aku, tentu saja, tidak mengangkatnya. Belum siap. Dia perlu merasakannya lebih lama. Tapi aku belum selesai. Aku menulis pesan singkat di selembar kertas putih dan memasukkannya ke dalam amplop. Lalu, aku mencetak salah satu tangkapan layar paling jelas dari dia mencium Rian di pantai dan memasukkannya juga. Di atas kertas, aku hanya menulis satu baris. Tersenyumlah. Ini tidak akan menjadi liburan lagi. Aku menyerahkannya kepada Mas Bima di lobi malam itu. Berikan ini padanya besok pagi. Secara pribadi. Katakan itu dari tamu rahasia, lalu pergi saja. Dia membolak-balik amplop di tangannya. Dia akan mengamuk. Itulah tujuannya. Malam itu, aku kembali ke kamar hotelku yang sunyi. Aku berdiri di dekat jendela, menyaksikan laut menghantam bebatuan, dan memikirkan diriku seminggu yang lalu, pria yang buta, lelah, dan mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah hancur. Sekarang, aku tidak mencoba memperbaiki apapun. Aku hanya memastikan tanda tanganku ada di reruntuhan. Keesokan paginya, Mas Bima meneleponku, suaranya terdengar geli. Dia membukanya di ruang sarapan, katanya. Wajahnya pucat pasi, seolah seseorang baru saja menendang kursinya. Rian bertanya apa itu, dia bilang bukan apa-apa, lalu dia lari ke kamar mereka. Aku tersenyum pada matahari yang terbit di luar jendelaku. Bagus. Dia akan meledak sebentar lagi, tambah Mas Bima. Dia sudah meledak, kataku dengan tenang. Dia hanya belum menyadarinya. Aku menutup telepon, menyeruput kopiku, dan menutup resleting koperku. Waktunya pulang. Bukan karena sudah selesai, tetapi karena pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai, dan dia bahkan belum tahu kameranya sedang merekam. Ada jenis keheningan khusus yang mengikuti setelah sebuah perangkap sempurna dipasang. Bukan kosong, tetapi penuh seperti udara sebelum badai, atau keheningan di ruang sidang sebelum putusan dibacakan. Itulah keheningan tempatku duduk keesokan paginya setelah Mas Bima menyerahkan amplop itu. Keheningan yang tebal dan penuh penantian. Aku tidak terburu-buru. Aku membiarkan waktu melakukan tugasnya. Tepat pukul 11.03. Panggilan pertama masuk. Maya. Aku melihat namanya berkedip di layarku. Aku tidak bergerak. Aku biarkan berdering. Dan lagi. Dan lagi. Aku membisukan ponselku dan meletakkannya menghadap ke bawah di atas meja. Tanganku tidak gemetar, napasku tenang. Aku telah membayangkan bagian ini selama berhari-hari proses kehancurannya. Tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sensasi menyaksikan dunianya runtuh secara real time. Dia menelepon 6 kali lagi selama 1 jam berikutnya. Aku tidak menjawab. Sementara itu, Dewi terus mengirimiku pembaruan atau lebih tepatnya, kurangnya pembaruan dari pelacak kartu. 12.12. Ditolak lagi. Kali ini di kafe pantai. Mencoba 3 kali. Keindahan balas dendam yang baik adalah ia tidak berisik. Ia tidak membanting pintu atau meneriakkan tuduhan, ia membisikkan kebenaran di tempat kebohongan pernah bersemayam. Penukaran kartu ini adalah itu. Bukan balas dendam dalam arti klasik, tetapi sebuah pengungkapan, satu gesekan kartu pada satu waktu. Mas Bima mengirim pesan di pertengahan sore. Dia bertanya kepada semua orang di meja depan mengapa kartunya tidak berfungsi. Dia pikir ini kesalahan hotel. Biarkan saja, balasku. Aku membayangkannya berdiri di sana dengan gaun musim panas mahalnya, mencoba tersenyum sementara kebingungan menyelimuti wajahnya. Rian mungkin berdiri di dekatnya, melipat tangan, bertanya-tanya apa yang dia sembunyikan. Apakah dia tahu? Tanyaku dalam hati.
bahwa kamar yang mereka tinggali dipesan atas namaku? Apakah dia memperhatikan bahwa setiap kali dia menandatangani tanda terima, dia menggunakan nama keluarga yang pernah dia sumpahi dengan bangga? Tapi yang terbaik belum datang. Aku telah menyiapkan amplop kedua. Yang ini lebih berat, lebih tebal, dan penuh dengan kebenaran. Di dalamnya, aku memasukkan laporan bank yang dicetak, dengan setiap baris yang sesuai dengan perjalanan mereka disorot. Lembar Excel yang disusun Dewi, diurutkan berdasarkan tanggal, tempat, dan biaya. Konfirmasi pemesanan kamar resor, dengan nama lengkapku di atasnya. Surat gugatan cerai yang telah disusun oleh Ibu Kartika. Dan terakhir, sebuah flash drive USB yang diberi label dengan rapi. Di flash drive itu ada rekaman video yang dikumpulkan Mas Bima. Tarian lambat mereka, pegangan tangan, tawa di bawah lampu tiki, dan ciuman di bar, semuanya diberi stempel waktu, semuanya dalam resolusi tinggi. Ini bukan hanya bukti. Itu adalah sebuah narasi, garis waktu pengkhianatan yang dibungkus dalam fakta, dan akan segera mendarat di tangannya. Aku menelepon Mas Bima untuk terakhir kalinya malam itu. Kamu benar-benar akan melakukan ini? Tanyanya, meskipun suaranya sudah menyiratkan jawabannya. Dia berlibur dengan uangku, kataku. Dia bisa menerima panggilan untuk menyadarkannya. Keesokan paginya, Mas Bima mendekatinya di lobi hotel, sama seperti sebelumnya. Nyonya Arya, katanya. Aku tertawa, ketika dia menceritakannya nanti, dia tidak mengoreksinya. Dia sudah terlalu terbiasa dengan aktingnya sehingga lupa untuk berhenti. Seorang tamu meninggalkan ini untuk Anda, tambahnya, menyerahkan amplop itu. Dia mengambilnya tanpa curiga. 20 menit kemudian, ponselku berdering lagi. Kali ini, nomor tak dikenal. Aku tidak menjawab. Kemudian Mas Bima menelepon. Dia membukanya di kamar, katanya. Aku tidak bisa melihat, tapi salah satu staf kebersihan bilang dia melempar sesuatu ke dinding, lalu mulai berteriak. Pada Rian. Pria itu keluar dari kamar 10 menit kemudian. Dia tampak seperti baru saja ditampar. Apakah Maya mengikutinya? Tidak. Dia membanting pintu. Rian berjalan sendirian ke bar kolam renang dan memesan tequila pada pukul 10 pagi. Itu hampir puitis. Aku bisa membayangkannya di sana, dengan kemeja pantainya, menatap ombak, tiba-tiba menyadari bahwa dia hanyalah properti dalam kekacauan orang lain. Bahwa semua yang dijanjikan Maya padanya, kebebasan, cinta, petualangan, dibangun di atas uang curian dan nama pinjaman. Malam itu, aku mendapat telepon dari Ibu Kartika. Dia telah resmi menerima surat gugatan, katanya. Surat cerai, klaim finansial, dan pengakuan penerimaan semua bukti pendukung. Dia tahu dia tertangkap, dan gugatan telah diajukan. Kami akan menindaklanjutinya saat dia kembali ke Jakarta. Tapi berdasarkan video dan catatan bank, kasus ini kuat. Aku berterima kasih padanya dan menutup telepon. Malam itu, aku tidak merayakannya. Aku tidak bersulang untuk kemenangan atau menelepon teman-teman untuk membual. Aku hanya berdiri di balkon kamarku, menyaksikan pasang naik, mendengarkan suara lembut ombak yang menghantam pasir. Aku memikirkan segalanya. 6 tahun pernikahan, pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya, malam-malam sunyi saat aku begadang menyelesaikan rencana bisnisnya, cara kepalanya bersandar di bahuku saat dia tertidur, hal-hal kecil yang membentuk sebuah kehidupan. Dan cara dia menghancurkannya, satu persatu, demi seorang pria yang bahkan tidak mampu membayar minumannya sendiri. Di suatu tempat di bawah sana, di kamar hotel lain, dia sedang mondar-mandir, panik, berebut menelepon bank, pengacara, siapapun yang mau mendengarkan. Tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa membantunya sekarang. Dia telah mengkhianati satu-satunya orang yang benar-benar akan mendukungnya. Dia telah salah mengira kebaikan sebagai kelemahan. Dan ketika dia memutuskan untuk memperlakukan pernikahan kami seperti permainan, dia lupa satu hal penting. Aku tidak pernah kalah ketika aku tahu aturannya, dan sekarang, akulah yang menulis aturannya. Keesokan paginya, dia check out. Mas Bima mengirim pesan, pergi terburu-buru. Tidak bilang siapa-siapa. Rian juga sudah pergi. Bagus, balasku. Aku naik pesawat pulang sore itu. Tidak ada kelas 1, tidak ada upgrade,
Aku tidak butuh kemewahan, aku punya kedamaian. Dan terkadang, itu lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Aku duduk di dekat jendela, menyaksikan awan berlalu, dan merasa lebih ringan dari yang kurasakan selama berbulan-bulan. Masih ada pertempuran yang harus diperjuangkan di depan sidang pengadilan, penyelesaian, pembagian aset. Tetapi bagian tersulitnya sudah berakhir. Dia telah melihat kebenaran. Dia telah merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya. Dan dia akan selamanya tahu bahwa pria yang coba dia tipu bukanlah orang bodoh yang dia kira. Dia adalah orang yang membuat langkah terakhir. Pukul 05.041 pagi ketika ponselku berdering lagi. Aku baru saja sampai di rumah malam sebelumnya, meletakkan tasku di dekat pintu, dan langsung masuk ke kamar mandi tanpa menyalakan lampu. Aku perlu membersihkan bali dari diriku bau pengkhianatan, dosa yang melekat pada angin laut dan kebohongan. Aku bahkan belum membongkar koper. Tas itu tergeletak tak tersentuh di samping tempat tidurku, di mana ponselku yang disetel kemode senyap bergetar hidup, layarnya menyala. Maya. Aku biarkan berdering. Dan lagi. Dan lagi. 9 kali dalam waktu kurang dari 20 menit, sebelum akhirnya aku menjawab. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya. Aku hanya membiarkan beratnya keheningan menjangkau dia melalui kabel telepon. Halo? Katanya. Suaranya kecil. Aku tetap diam. Kamu di mana? Tanyanya. Suaranya serak karena kurang tidur. Aku akhirnya berbicara, suaraku tenang dan hening. Di rumah. Ada jeda di pihaknya. Aku bisa mendengar suara latar pintu ditutup. Mungkin langkah kaki. Dia mungkin sedang mondar-mandir. Di rumah, ulangnya. Kenapa? Apa yang terjadi? Aku hampir bisa mendengarnya mencoba menyusun kepingan-kepingan itu, tetapi tidak ada skenario yang telah dia siapkan yang akan cocok dengan realitas yang dia hadapi. Kenapa kartuku tidak berfungsi? Tuntutnya, suaranya diwarnai keputusasaan. Kenapa ditolak di setiap toko kemarin? Aku menelepon bank. Mereka bilang dibekukan. Apa-apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ulangku pelan. Itu pertanyaan yang berani. Dengar, dia memulai dengan cepat, aku tahu bagaimana kelihatannya semua ini, tapi bukan seperti itu, jangan, potongku. Dia terdiam. Aku berdiri di jendela rumah kami, menatap lingkungan sekitar yang baru saja mulai bangun. Alat penyiram menyala di seberang halaman. Dan para pelari pagi lewat dengan earphone terpasang, sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah pernikahan sedang dibedah sepotong demi sepotong melalui panggilan telepon ini. Kamu bilang padaku kamu di Surabaya, kataku datar. Kamu mengemasi tas, memberiku ciuman selamat tinggal, dan bilang kamu akan bertemu klien di kota. Ya, dan aku tidak, kamu tidak, kataku. Kamu di Bali. Di resor kakakku. Dengan pria lain. Dan kamu menggunakan kartuku. Aku melanjutkan, suaraku tetap rendah dan dingin. Setiap koktail, setiap pijatan, setiap makan malam, setiap tagihan layanan kamar kamu menggeseknya atas namaku. Kamu membuat reservasi atas namaku, dan kamu tidur di ranjang dengan pria lain di kamar yang kubayar. Tunggu, dia tergagap. Bukan seperti itu, jangan berbohong lagi, Maya. Aku tidak bermaksud menyakitimu, semburnya, suaranya pecah karena putus asa. Itu adalah sebuah kesalahan. Itu terjadi begitu saja. Kamu merencanakan perjalanan itu. Keheningan. Kamu membeli tiket pesawat. Kamu meneruskan jadwal kepadanya. Kamu menggunakan uangku untuk melakukannya. Itu bukan kesalahan, Maya. Itu adalah pilihan. Aku membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Dia tidak menjawab. Kamu tidak mengerti, bisiknya akhirnya. Aku merasa tersesat. Aku kesepian. Kamu menjauh, kamu bekerja terlalu banyak. Tidak, potongku. Jangan lakukan itu, jangan salahkan pekerjaanku. Jangan bertingkah seolah kesepian adalah izin untuk berkhianat. Kamu bisa saja bicara padaku, kamu bisa saja bilang ada yang salah. Sebaliknya, kamu mengemasi tas, tersenyum di wajahku, dan terbang ke surga untuk bermain dengan orang lain. Tidak ada alasan. Dia tahu itu. Suaranya pecah. Tolong. Aku minta maaf.
Aku tidak pernah bermaksud sejauh ini. Semuanya menjadi rumit. Aku bingung. Kamu tidak bingung saat memesan kamar mewah itu. Kamu tidak bingung saat membelikannya kalung dengan kartuku. Dia terkesiap. Kamu tahu. Aku tahu segalanya, kataku. Setiap tagihan, setiap tempat, setiap video, setiap kebohongan. Dia benar-benar diam sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lolos begitu saja? Tanyaku. Apakah kamu pikir aku akan duduk di sini sementara kamu menguras rekening kita dan berlibur dengan orang lain? Aku hanya. Dia terbata-bata. Aku butuh sesuatu yang berbeda. Aku tidak berencana menyakitimu. Sumpah. Aku masih mencintaimu. Aku hampir tertawa. Tidak, Maya, kataku. Kamu mencintai apa yang kuberikan padamu? Keamanan, uang, citra. Kamu mencintai versi diriku yang tidak tahu apa yang kamu lakukan. Dia menangis pelan saat itu. Aku tidak menyela. Aku tidak menghiburnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa, katanya di sela isak tangis. Aku mengacau. Kamu akan menerima sebuah paket pada pukul 9 pagi, kataku dengan tenang. Apa? Ke kamarmu? Dikawal oleh manajer hotel. Buka. Baca semua yang ada di dalamnya. Lalu kemasi barang-barangmu, dan check out. Kamu akan pulang sendirian. Dia terisak. Apa isinya? Kenyataan, kataku. Sesuatu yang selama ini kamu hindari. Aku bisa memperbaikinya, mohonnya. Tolong. Aku tahu aku menyakitimu, tapi aku akan melakukan apa saja. Katakan saja bagaimana cara memperbaikinya. Kamu tidak bisa, kataku. Ini bukan lagi tentang rasa sakit. Ini tentang siapa yang kamu pilih saat kamu pikir aku tidak melihat. Aku tidak bermaksud jatuh cinta padanya, bisiknya. Dan di sanalah itu. Kebenaran, aku tidak bergeming. Maya, kataku pelan. Kamu memilihnya. Kamu memesan penerbangan. Kamu mengemasi tas. Kamu berbagi tempat tidur. Kamu menggunakan kartuku untuk mendanai ilusi itu. Itu tidak terjadi begitu saja. Itu butuh usaha. Itu butuh niat. Keheningan. Lalu suara terkecil yang pernah kudengar darinya. Aku takut, seharusnya begitu. Telepon hening untuk waktu yang lama. Aku bisa mendengar napasnya. Mungkin dia pikir aku akan melunak. Mungkin dia pikir aku akan berkata, pulanglah, kita akan menyelesaikannya. Tapi aku sudah menyelesaikannya, dan dia tidak lagi punya tempat di dalamnya. Aku harus pergi, kataku. Tunggu, tapi aku menutup telepon. Aku berdiri dalam keheningan rumahku untuk waktu yang lama setelah itu. Dindingnya terasa sedikit lebih lebar, udaranya sedikit lebih jernih. Seolah-olah rumah itu juga menahan napas. Dan sekarang, akhirnya bisa bernapas lega. Aku turun, membuat kopi segar, dan membawanya ke teras depan. Langit mulai berubah keemasan. Burung-burung berkicau di pepohonan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Tidak ada lagi tebakan, tidak ada lagi bertanya-tanya, hanya kebenaran. Aku tidak perlu berteriak atau menjerit untuk menang. Yang perlu kulakukan hanyalah berhenti berpura-pura menjadi seseorang yang tidak pernah dia inginkan. Dan segera, ketika dia membuka paket itu, dia akan menyadari betapa mahalnya harga aktingnya. Matahari terbit di Bali, seperti biasanya. Tenang, keemasan, menjanjikan harapan. Tapi bagi Maya, pagi ini akan berbeda. Aku membayangkannya terbangun di kamar mewah itu, angin laut merayap melalui tirai, suara ombak yang samar di kejauhan. Sejenak, mungkin dia lupa segalanya. Mungkin dia mencari Rian. Mungkin dia masih berharap ini semua hanya mimpi buruk, tapi mimpi buruk tidak datang dengan dokumen. Tepat pukul 9 pagi, Mas Bima melaksanakan kesepakatan kami. Dia berjalan ke kamar mereka, mengetuk 2 kali, dan menyerahkan amplop kedua padanya. Yang ini lebih tebal dari yang terakhir. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tersenyum sopan, berbalik, dan pergi. Di dalam amplop itu ada akhir dari semua yang dia pikir dia kendalikan. Surat gugatan cerai dicetak di atas kertas putih bersih,
dengan huruf tebal dan lambang firma hukum Ibu Kartika di bagian atas. Itu merinci setiap contoh pelanggaran kepercayaan, setiap penyalahgunaan finansial, setiap alasan hukum mengapa aku mengakhiri pernikahan. Tidak ada basa-basi, hanya fakta. Bersamaan dengan itu, aku menyertakan perintah pembekuan resmi yang melarang aksesnya ke semua rekening gabungan, investasi, dan hak properti. Tim Ibu Kartika telah membekukan semuanya. Rumah, mobil, bisnis, aset Maya sekarang tidak memiliki akses ke apapun yang telah kami bangun bersama. Juga disertakan adalah rinciannya. Lembar Excel lengkap, diberi kode warna dan label, yang menunjukkan setiap rupiah yang dia habiskan menggunakan namaku. Tanda terima dari resor, restoran, toko-toko mewah, bahkan pom bensin. Setiap baris adalah paku di peti mati. Dewi telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menyusun semuanya, itu lebih mirip berkas kasus penuntutan daripada dokumen. Tapi yang benar-benar akan membuatnya terdiam, yang akan membuatnya terkesiap, adalah item terakhir di dalam amplop itu. Sebuah flash drive USB hitam kecil, diberi label dengan rapi. Di dalamnya ada 4 klip video terpisah, masing-masing diambil dari sistem keamanan Mas Bima, dengan tanggal dan stempel waktu. Tidak ada ambiguitas, tidak ada gambar buram resolusi rendah yang bisa diperdebatkan. Ciuman di bawah lampu tiki, tangan Rian di pahanya di kursi santai tepi kolam renang. Cara Maya tertawa sambil bersandar padanya saat pesta taman resor. Cara dia bersandar di lehernya saat mereka kembali ke kamar mereka di malam hari, semuanya ada di sana. Dan Rian terekspos juga. Itulah bagian yang tidak dia pikirkan. Dia bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Maya pernah memberitahuku bahwa perusahaan itu konservatif, ketat, dan terkenal memecat karyawan karena hubungan kantor atau perilaku sosial yang tidak pantas. Dia tidak pernah berpikir aku akan tahu. Dia tidak pernah berpikir Mas Bima akan melacak rekaman itu. Dia tidak pernah membayangkan aku akan sejauh ini, tapi aku melakukannya. Karena cinta bukan lagi intinya. Ini tentang rasa hormat. Sekitar 30 menit setelah Mas Bima menyerahkan amplop itu, aku mendapat telepon darinya. Kamu tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi, katanya, setengah geli. Ceritakan, jawabku. Dia turun ke lobi dengan marah, memegang amplop itu seolah-olah baru saja menggigitnya. Dia menuntut untuk berbicara dengan manajemen. Lalu dia ingin bicara denganku? Tanyaku. Aku menemuinya di luar pintu depan, katanya. Dia mulai berteriak. Bertanya apakah aku bekerja sama denganmu. Dia bilang itu pelanggaran privasi. Aku biarkan dia bicara. Bijaksana. Lalu Rian keluar. Dia tampak terkejut, mungkin dia sudah melihat videonya. Aku bersandar di kursiku. Dia tahu. Oh, ya, wajahnya mengatakan segalanya. Dia tidak marah, dia takut. Mungkin menyadari akibat yang akan dia hadapi. Bagus. Mereka bertengkar di sana, di depan semua orang, kata Mas Bima. Dia bilang dia akan memperbaikinya, dia menyebut pengacara. Lalu dia pergi begitu saja. Bahkan tidak menunggunya. Bagian itu tidak mengejutkan. Dia telah menukar 6 tahun realitas dengan 6 hari fantasi. Dan sekarang dia ditinggalkan dengan sebuah amplop penuh kebenaran dan nama yang tidak ingin dihubungkan dengan siapapun. Malam itu, aku menerima email dari asisten Ibu Kartika, semuanya telah diterima. Klaim itu valid. Dokumen-dokumen itu telah disahkan dan diverifikasi. Aku sekarang secara hukum terpisah, menunggu persidangan, dan aku memiliki kasus pelanggaran finansial yang kuat, dan startup yang kubantu Maya dirikan? Aku sudah mencopotnya dari dewan direksi. Ketika kami membentuk perusahaan, dia tidak memperhatikan detailnya. Aku mempertahankan posisi pemegang saham mayoritas, dengan 60% saham perlindungan standar jika dia ingin menjual lebih awal. Aku tidak pernah berpikir akan menggunakannya seperti ini, tapi sekarang rasanya seperti polis asuransi. Aku mengirimkan pemberitahuan pemecatannya ke email perusahaannya malam itu, berlaku segera. Dia dipecat. Tidak ada lagi CEO, tidak ada lagi mitra, tidak ada lagi hubungan dengan apapun yang kubangun. Pukulan terakhir datang ketika Mas Bima memberitahuku bahwa salinan video telah sampai ke perusahaan Rian. Bukan aku yang mengirimnya,
tentu saja. Tapi seseorang tanpa nama yang hanya menulis subjek email, saya pikir tim SDM Anda mungkin ingin melihat ini. Aku tidak perlu bertanya siapa. Dewi. Dia selalu punya selera waktu yang tepat. Malam itu, akibatnya sudah berjalan penuh. Aku menghabiskan malam itu membaca buku yang sudah berbulan-bulan ingin ku selesaikan. Sesuatu tentang ketahanan yang tenang dan pembangunan kembali setelah badai. Lucunya, aku memahaminya lebih baik sekarang. Ponselku berdering sekali lagi. Sebuah pesan teks dari nomor tak dikenal. Tolong, bisakah kita bicara? Hanya sekali. Tolong? Aku tidak membalas. Karena apa lagi yang harus dikatakan? Dia telah menyiram bensin di atas hidup kami dan menyalakan korek api, berpikir aku tidak akan pernah mencium bau asapnya. Tapi sekarang, dialah yang tercekik olehnya. Dia telah berbohong di wajahku, menggunakan uangku, mencium pria lain di bawah atap kakakku, dan berpikir dia bisa lolos hanya dengan menangis. Tidak kali ini, aku melangkah ke balkon, menghirup udara malam yang sejuk, dan membiarkannya memenuhi paru-paruku. Tidak perlu lagi balas dendam. Aku sudah menang. Bukan melalui kemarahan, bukan melalui kekerasan tetapi melalui bukti, melalui ketenangan, melalui kebenaran. Biarkan orang menyebutku dingin. Biarkan mereka mengatakan aku bereaksi berlebihan. Karena pada akhirnya, dia mencoba menghapusku dari cerita yang kami ciptakan bersama, tetapi akulah yang memegang pena, dan dia baru saja diedit. Ketika aku turun dari pesawat pulang, aku tidak merasa menang. Aku juga tidak marah. Yang kurasakan, anehnya, adalah keheningan. Jenis keheningan yang mengendap di dadamu seperti debu setelah badai berlalu. Aku tidak kembali dari perang. Aku hanya kembali. Dan pria yang pergi seminggu yang lalu bukanlah pria yang sama yang memasuki rumah ini sekarang. Aku berjalan perlahan melalui pintu depan. Semuanya persis seperti saat aku meninggalkannya. Sepatu yang tertata rapi di dekat pintu, vas bunga lavender kering yang tak tersentuh di atas meja makan. Tapi energinya telah berubah. Ini bukan lagi rumah kami. Ini adalah rumahku. Milikku, sepenuhnya dan tak dapat ditarik kembali. Sebelum aku membongkar koper, aku melakukan apa yang harus kulakukan. Pertama, aku mengganti kunci. Seorang tukang kunci datang dalam waktu 1 jam. Aku tidak menjelaskan alasannya, tidak perlu. Pria itu hanya mengangguk, melakukan pekerjaannya, mengambil bayarannya, dan meninggalkanku dengan 1 set kunci baru dan sebuah gembok baru untuk masa lalu. Selanjutnya, aku menghubungi bank dan menyelesaikan pemisahan finansial. Rekening gabungan kami sudah dibekukan, berkat Ibu Kartika, tapi sekarang aku membuatnya permanen, tidak ada lagi akses, tidak ada lagi celah. Setiap rupiah dihitung, setiap transaksi dilacak. Aku tidak hanya melindungi diriku sendiri, aku mengamankan kedamaianku. Lalu, aku membersihkan rumah. Bukan perabotan atau kenangan, hanya barang-barangnya. Semua yang menjadi milik Maya, pakaiannya, sepatunya, riasannya, buku-bukunya, cangkir favoritnya, bahkan matras yoganya. Aku mengemasnya dalam kotak dan menyimpannya di garasi. Aku tidak membuang apapun, itu akan terlalu mudah. Sebaliknya, aku menempatkan semuanya dalam kotak berlabel rapi dengan catatan sederhana di atasnya, dikumpulkan, diurutkan, diklaim. Pengambilan dapat diatur melalui pengacara. Aku tidak butuh dia menginjakkan kaki di sini lagi. Dia sudah cukup menginjakkan lumpur di lantai kepercayaanku. 3 hari kemudian, bel pintu berbunyi. Seorang kurir, memegang setumpuk balasan hukum yang ditandatangani oleh timnya. Dia tidak melawan perceraian tidak secara langsung, belum. Tapi nada balasannya hati-hati, diperhalus, dan dirancang untuk memperlambat segalanya. Sudah terlambat untuk itu. Keesokan paginya, dia kembali sendirian. Mas Bima telah mengirimiku pesan begitu dia check out. Pergi hari ini, kelas 1, tanpa Rian. Aku tidak membalas, tidak perlu. Tapi aku tahu badai itu akan berpindah dari Bali ke sini. Benar saja, di pertengahan sore, dia di sana, berdiri di depan pintu depanku seolah-olah dia lupa dia tidak lagi tinggal di sini. Dia mengenakan kacamata hitam, rambutnya diikat kuncir kuda yang ketat,
dan taswol yang sama yang dia bawa ke Bali tersampir di bahunya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia membunyikan bel 2 kali. Aku mengawasinya dari monitor di lorong atas. Aku tidak terburu-buru. Aku membiarkannya di sana. Membiarkannya merasakan beratnya penantian. Lalu aku menekan tombol intercom. Maya. Dia melihat sekeliling, bingung. Bisakah kamu membukakan pintu? Rumah ini tidak lagi menjadi milik bersama, kataku, suaraku datar. Kamu akan menerima instruksi lebih lanjut melalui pengacaramu. Wajahnya langsung berubah. Tunggu. Apa? Kamu bercanda? Aku kembali untuk menyelesaikan ini. Kamu kembali sendirian, kataku. Itu petunjuk pertamamu. Dia melangkah lebih dekat ke pintu. Tolong, biarkan aku masuk. Kita bisa bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jangan seperti ini. Kamu tidak serius. Kamu bilang kamu butuh ruang. Kamu mendapatkannya di Bali dengan pria lain. Itu adalah sebuah kesalahan. Tidak, potongku. Itu adalah sebuah pola. Aku berhenti sejenak. Kamu yang mengacaukan ini, Maya. Bukan hanya sekali. Bukan satu ciuman. Kamu membuat keputusan setiap hari dalam perjalanan itu. Dan sekarang, kamu menghadapi konsekuensinya. Dia tampak gemetar. Orang membuat kesalahan. Ya, mereka melakukannya. Aku setuju. Tapi tidak semua orang mengkhianati orang yang memberi mereka segalanya. Keheningan yang mengikuti terasa berat. Lalu suaranya pecah. Para tetangga melihat. Aku melirik ke bawah jendela. Benar saja. Nyonya Siti dari seberang jalan berhenti menyiram tanamannya. Seorang pria yang berlari dengan anjingnya melambat untuk melihat. Bahkan tukang pos melirik lagi sebelum kembali ke vannya. Aku bukan orang yang harus malu, kataku. Kamu membuat ini menjadi publik saat kamu mencoba menyembunyikannya. Bibirnya bergetar. Kamu benar-benar membenciku sekarang. Benar kan? Tidak, jawabku. Benci membutuhkan terlalu banyak energi. Dan aku sudah selesai memberimu energiku. Aku mengakhiri panggilan intercom. Dia berdiri di sana selama 30 detik lagi. Lalu dia berjalan kembali ke jalan, di mana taksi yang menunggunya masih ada, masuk ke dalam mobil tanpa menoleh ke belakang, dan pergi. Malam itu, orang tuanya menelepon. Aku ragu-ragu untuk menjawab, tetapi rasa ingin tahu menang. Halo, kataku. Ada keraguan sejenak. Nak, kata ibunya, suaranya tegang. Kami sudah mendengar semuanya. Kami hanya ingin mendengar versimu. Anda ingin versi saya? Ya, tambah ayahnya. Maya sangat sedih. Dia bilang ini tidak seperti kelihatannya. Selalu begitu, kataku. Dia pergi ke Bali dengan pria lain. Dia menggunakan kartu bank saya. Dia memesan kamar atas nama saya. Dia berbohong kepada kita semua. Jika Anda mencari seseorang untuk dikasihani, saya bukan orangnya, hening lama. Maafkan kami, nak, kata ibunya akhirnya. Kami tidak tahu. Tidak, jawabku. Anda hanya tidak bertanya. Aku menutup telepon. Aku tidak berutang penjelasan pada mereka. Tidak setelah 6 tahun mereka mengabaikan retakan yang dia ciptakan, menyebutnya sebagai bagian dari karakternya. Malam itu, aku duduk di teras belakang dengan segelas air, menyaksikan langit berubah menjadi oranye. Langit yang sama di mana kami dulu duduk bersama, tertawa menonton acara TV yang konyol, memimpikan masa depan kami. Sekarang, aku duduk di bawahnya sendirian, dan untuk pertama kalinya, rasanya tidak kosong. Rasanya seperti sesuatu yang telah aku dapatkan. Rumah itu tidak lagi dipenuhi ketegangan. Tidak ada lagi berjalan di atas kulit telur, tidak ada lagi pesan teks larut malam yang seharusnya tidak kulihat, tidak ada lagi panggilan telepon yang terputus saat aku masuk ke kamar. Hanya keheningan. Dan ketika keheningan akhirnya jujur, itu adalah jenis kedamaian yang paling besar. Aku masuk, melewati kotak-kotak berlabel di garasi, dan menutup pintu di belakangku. Dia pulang berpikir dia bisa menyelesaikannya dengan kata-kata, tetapi beberapa jembatan terbakar begitu bersih, sehingga tidak ada yang tersisa untuk diseberangi. Sebulan kemudian, aku berada di lorong gedung pengadilan. Aku mengenakan setelan abu-abu arang,
tidak membawa apa-apa selain map kulit dan tekad yang tenang. Lorong itu berdengung pelan suara langkah kaki, percakapan samar, dan permintaan sesekali untuk diam. Tapi semua itu memudar menjadi gumaman saat aku berdiri di dekat bangku, menunggunya. Maya tiba 5 menit terlambat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang melangkah ke pantai Bali dengan gaun musim panas dan kacamata hitam. Hari ini, dia mengenakan setelan rok biru tua, rambutnya diikat sanggul yang kencang, berat dengan sesuatu antara penyesalan dan pembangkangan. Di sampingnya ada seorang pengacara yang tampak tajam dengan tas kerja mahal dan senyum terlatih yang hanya ada di ruang sidang dan penyelesaian perceraian yang mahal. Dia tidak menatap mataku. Aku tidak peduli. Pengacaraku, Ibu Kartika, berdiri di sampingku dengan keyakinan yang tenang, membolak-balik dokumen seolah-olah dia sudah tahu bagaimana ini akan berakhir. Ketika panitera memanggil kasus kami masuk, duduk di 2 meja terpisah, saling berhadapan. Hakim adalah seorang wanita parubaya dengan tatapan baja dan reputasi tidak menyukai drama yang tidak perlu. Tepat seperti yang kuharapkan. Ibu Kartika memulai dengan ringkasan kasus yang tenang. Pelanggaran finansial, pengkhianatan kepercayaan perkawinan, penggunaan aset bersama secara curang. Dia berbicara dengan jelas, didukung oleh tanggal, tanda terima, laporan bank, dan rekaman video yang telah kami ajukan sebagai bukti tersegel. Pengacara Maya mencoba membalas dengan permohonan emosional. Yang Mulia, katanya, tergugat mengakui bahwa ada kesalahan yang dibuat. Tapi ini bukan upaya terencana untuk menyakiti suaminya. Ini adalah akibat dari jarak emosional dalam pernikahan. Tergugat merasa terisolasi, terpinggirkan, dan kesepian. Dia bertindak tidak rasional, tetapi tidak dengan niat jahat. Maya menunduk, seolah berat kata-kata itu terlalu berat untuk ditanggung. Hakim tidak bergeming. Ibu Kartika berdiri dengan lembut. Yang Mulia, merasa terpinggirkan tidak membenarkan penggunaan identitas dan rekening keuangan pasangan untuk mendanai perjalanan perselingkuhan. Penggugat telah menunjukkan bukti perencanaan sebelumnya, detail pemesanan ganda, dan rekaman video yang menunjukkan hubungan romantis yang berkelanjutan dengan pria lain. Ini bukan tindakan spontan. Ini adalah sebuah pola. Hakim mengangguk, membolak-balik dokumen. Lalu dia menoleh ke Maya. Nyonya Maya, apakah Anda menyangkal bahwa Anda melakukan perjalanan ke Bali dengan pria lain menggunakan informasi keuangan suami Anda? Maya mengangkat kepalanya, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak, Yang Mulia. Apakah Anda menyangkal bahwa kamar, makanan, dan hadiah dibebankan ke rekeningnya tanpa persetujuannya? Tidak, Yang Mulia. Apakah Anda menyangkal bahwa pada dokumen perjalanan resmi yang diserahkan ke resor dan agen perjalanan selama perjalanan ini, Anda menampilkan diri Anda sebagai lajang? Pengacaranya mencoba angkat bicara, tetapi hakim mengangkat tangan. Saya ingin mendengarnya langsung darinya. Maya ragu-ragu, lalu menggelengkan kepala. Saya tidak menyangkalnya. Hakim mengangguk dan bersandar. Terima kasih. Ibu Kartika berdiri lagi dan menyerahkan bukti terakhir kami, pernyataan tertulisku. Hakim membacanya dalam diam sejenak, lalu meletakkannya di samping, lalu giliranku. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Tanya Hakim. Aku berdiri, mengancingkan jaketku, dan berjalan perlahan ke kursi saksi. Aku tidak melihat Maya. Tidak sekalipun. Mataku lurus ke depan, suaraku tetap datar. Selama 6 tahun, saya menikah dengan seorang wanita yang saya pikir saya kenal. Saya mendukungnya selama kuliah, melunasi utangnya, dan membantunya memulai bisnisnya. Saya membangun hidup kami dengan hati-hati, bata demi bata, dan suatu hari, tanpa peringatan, dia mengambil palu godam ke semua itu dan tersenyum seolah-olah itu adalah perawatan diri. Beberapa orang di galeri penonton bergeser. Aku melanjutkan. Dia merencanakan perjalanan dengan pria lain. Dia berbohong di depan wajah saya. Dia menggunakan dana bersama kami uang saya untuk membiayai liburan yang dia sebut perjalanan bisnis. Dia membeli perhiasan untuk orang lain sambil berpura-pura menjadi orang lain. Dia melakukan pengkhianatan finansial dan pengabaian emosional dalam satu tindakan. Aku berhenti sejenak.
Dan ketika dia tertangkap, dia tidak meminta maaf. Dia tidak pulang dan mengaku. Dia panik karena ilusinya hancur. Aku akhirnya menoleh sedikit, cukup untuk meliriknya. Kamu punya waktu 6 tahun untuk memperbaiki keadaan, kataku lembut. Kamu memilih perjalanan 5 hari daripada seumur hidup. Aku mundur, mengangguk kepada hakim, dan kembali ke tempat dudukku. Ruangan itu sunyi. Hakim menyesuaikan kacamatanya, melirik tumpukan bukti sekali lagi, lalu memberikan putusannya. Pengadilan menemukan bahwa bukti-bukti sangat mendukung penggugat, katanya dengan tegas. Perceraian dikabulkan, berlaku segera. Rumah, aset bank, dan bisnis startup diberikan sepenuhnya kepada penggugat. Selain itu, tergugat harus membayar kembali dana yang disalahgunakan sebesar Rp72.000. Seperti yang didokumentasikan. Pengacara Maya mencoba mengajukan permohonan pengurangan pembayaran. Hakim memotongnya. Ini bukan pengadilan untuk argumen emosional. Hukumnya jelas. Penipuan memiliki konsekuensi. Bahu Maya merosot, dia tidak berbicara. Di luar ruang sidang, aku menunggu sejenak di dekat lift. Bukan untuknya, tetapi karena Ibu Kartika melangkah ke lorong untuk menerima telepon, dan aku perlu menandatangani dokumen terakhir. Maya akhirnya mendekat, sendirian. Aku meliriknya. Dia tampak lelah. Bukan lelah karena kurang tidur, tetapi lelah karena akhirnya menanggung beban cerita yang telah runtuh. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Tanyanya. Kamu baru saja melakukannya. Di pengadilan. Dia meringis. Aku tidak pernah bermaksud seperti ini. Aku berbalik menghadapnya sepenuhnya. Itulah masalahnya. Kataku, kamu tidak pernah bermaksud apa-apa. Kamu hanya membiarkan hal-hal terjadi, sampai kamu tidak bisa lagi menyembunyikannya. Aku bingung, katanya lemah. Tidak, kamu tidak jujur. Mungkin seiring berjalannya waktu. Tidak ada setelah ini, Maya. Dia menunduk, seolah sudah menduganya. Suaranya menjadi kecil lagi. Apakah kamu pernah mencintaiku? Aku tidak bergeming. Pernah. Sepenuhnya. Dan kamu mengubahnya menjadi dokumen. Air mata menggenang di matanya, tetapi aku tidak menghiburnya. Waktu untuk itu telah berlalu. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu yang lain, tetapi lift berbunyi, dan aku berjalan melewatinya. Ibu Kartika kembali, menyerahkan file yang ditandatangani, dan kami pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Malam itu, aku membuka sebotol anggur dan berdiri di balkonku lagi. Angin mulai bertiup. Udaranya telah berubah. Di suatu tempat di jalan, Maya akan menceritakan versinya. Mungkin kepada teman-teman, mungkin kepada seseorang yang baru, mungkin bahkan kepada dirinya sendiri. Tapi aku tidak peduli lagi. Karena cerita yang penting yang dengan kebenaran dan bukti dan akhir yang bersih sudah selesai. Aku masuk ke pengadilan dengan fakta, aku keluar dengan kebebasan. Tanpa teriakan, tanpa bantingan pintu, tanpa keluar yang dramatis, hanya suara hening dari penyelesaian dan pengetahuan bahwa aku telah membangun kembali dengan martabat apa yang coba dia hancurkan. Lucu bagaimana kedamaian tidak datang dengan gegap gempita. Ia tidak mengetuk pintumu dengan balon atau mengumumkan dirinya seperti kemunculan yang megah. Ia datang dengan tenang, lembut, seperti angin sepoi-sepoi yang masuk melalui jendela yang terbuka, mengingatkanmu bahwa badai telah berlalu. Itulah yang kurasakan saat pertama kali bangun di apartemen baruku. Sinar matahari merayap melalui tirai, menciptakan garis-garis emas di lantai kayu. Anjingku ya, akhirnya aku mengadopsi seekor anjing. Namanya Milo meringkuk di kaki tempat tidur, mendengkur pelan. Dia adalah anjing penyelamat, anjing kampung kecil yang keras kepala yang suka memonopoli selimut dan menggonggong pada bayangannya sendiri di cermin. Entah bagaimana, kehadirannya membuat ruangan terasa hidup, nyata. Seolah-olah aku tidak hanya ada, aku sedang pulih. Apartemen itu tidak besar. 1 kamar tidur, 1 kantor, dan dapur terbuka. Tetapi semua yang ada di dalamnya adalah milikku. Setiap barang yang kubawa memiliki makna. Foto-foto berbingkai di rak adalah teman, perjalanan, dan keluarga. Tidak ada foto pernikahan, tidak ada senyum setengah terpaksa, hanya aku,
dalam semua momen jujur ketika akting tidak diperlukan. Beberapa minggu setelah sidang pengadilan, aku secara resmi pindah dari rumah yang pernah kami tinggali bersama. Meskipun hakim memberikannya kepadaku, aku tidak berjuang untuk mempertahankannya. Aku tidak ingin tinggal di museum kenangan yang rusak. Aku menjualnya, mendapat tawaran yang bagus juga. Pasangan muda, baru menikah, bersemangat memulai hidup bersama. Aku memberikannya kepada mereka, membiarkan mereka mengisi ruang itu dengan harapan, bukan sejarah. Maya tidak menentang penjualan itu. Dia hampir tidak mengatakan apa-apa setelah putusan, dan aku kembali hidup. Aku mulai bersepeda lagi pada hari Minggu, seperti yang biasa kulakukan sebelum bertemu dengannya, hanya aku dan angin, tanpa tujuan, tanpa jadwal, hanya mengikuti jalur sepeda di sepanjang sungai. Aku menemukan kedai kopi baru, bertemu tetangga, dan mengambil kelas memasak pada hari Kamis malam, karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak perlu khawatir tentang selera orang lain. Aku tidak memeriksa media sosialnya, tidak menggulir foto-foto yang ditandai untuk melihat dengan siapa dia atau alasan apa yang dia berikan kepada dunia. Bab itu sudah ditutup. Membacanya kembali tidak akan mengubah akhir ceritanya. Mas Bima dan aku sekarang lebih sering berbicara. Seluruh cobaan itu membuat kami lebih dekat daripada yang pernah dilakukan oleh ulang tahun dan hari raya selama bertahun-tahun. Kami sekarang menertawakan detail-detail kecil yang dulu menyakitkan. Seharusnya kamu lihat wajahnya saat amplop itu dijatuhkan, katanya suatu kali di telepon. Seolah-olah seseorang baru saja menyerahkan granat hidup padanya. Dia datang berkunjung beberapa minggu kemudian. Kami makan malam, duduk di atap sebuah restoran lingkungan, dan hanya berbicara. Tidak ada ketegangan, tidak ada pembaruan terburu-buru, hanya dua saudara yang telah melalui sesuatu yang buruk dan keluar lebih kuat. Kamu berbeda, katanya sambil menyeruput birnya. Lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik, jawabnya. Kamu terlihat lebih ringan. Seolah-olah kamu akhirnya bisa bernapas. Aku mengangguk. Begitulah rasanya. Lalu ada Ibu Kartika. Apa yang dimulai sebagai hubungan yang murni profesional perlahan berkembang menjadi sesuatu yang tidak kuduga. Kami tetap berhubungan setelah kasus selesai. Awalnya tentang dokumen, lalu tentang kehidupan. Suatu malam, kami minum di sebuah bar yang tenang di pusat kota. Dia berbeda di luar pengadilan, lebih santai, lebih hangat. Ketajamannya masih ada, tetapi dilembutkan oleh rasa ingin tahu yang tulus. Dia bertanya bagaimana kabarku bukan dengan cara basa-basi, tetapi seolah-olah dia benar-benar ingin tahu. Saya sedang belajar untuk menjadi egois lagi, kataku padanya. Dia tersenyum. Bagus. Anda pantas mendapatkannya. Pada akhir malam itu, aku menyadari bahwa aku tidak pernah memikirkan Maya sekalipun. Bukan kebohongannya, bukan videonya, bukan suara yang pernah meyakinkanku bahwa dia tidak akan pernah menyakitiku. Hanya aku, dan wanita yang duduk di seberangku, minum anggur dan tertawa tanpa kepura-puraan. Itu tidak berubah menjadi sesuatu dalam semalam. Aku tidak terburu-buru atau memaksakan romansa. Aku membiarkannya berkembang sebagaimana mestinya proses penyembuhan, lambat, mantap, dan penuh hormat. Mungkin itu akan menjadi lebih. Mungkin tidak. Tapi untuk pertama kalinya, aku baik-baik saja dengan ketidakpastian itu. Suatu Sabtu pagi, aku mengunjungi tempat di mana Maya dan aku dulu sering duduk di masa-masa indah sebuah pemandangan kota yang tersembunyi di belakang taman yang tenang. Aku duduk sendirian di bangku, menyaksikan angin meniup dedaunan di sepanjang jalan. Aku memikirkan semua yang dia ambil dariku, dan semua yang kudapatkan kembali, dia mengambil kepercayaanku. Aku mendapatkannya kembali melalui batasan. Dia mengambil keuanganku. Aku membangunnya kembali dengan niat. Dia mencoba mengambil martabatku. Aku menjawab pengkhianatannya dengan keanggunan, strategi, dan keheningan. Orang sering berkata balas dendam paling baik disajikan dingin. Tapi aku tidak setuju. Balas dendam terbaik adalah menjalani kehidupan yang begitu damai, begitu utuh, dan begitu tanpa penyesalan sehingga orang yang mencoba menghancurkanmu dibiarkan merenungkan betapa tidak pentingnya mereka dalam jangka panjang. Maya pernah meneleponku sekali, beberapa minggu setelah keputusan pengadilan. Aku tidak menjawab. Dia meninggalkan pesan suara.
Aku menghapusnya tanpa mendengarkan. Ketika Dewi menelepon, dia tertawa dan berkata, "Kamu adalah bagian dari rentetan karma baikku. Membantumu memberiku tujuan lagi, kamu menyelamatkanku," kataku padanya. "Tidak," jawabnya. "Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Aku hanya memberimu senter." Aku memikirkan itu lama setelah kami menutup telepon, karena dia benar. Aku bisa saja memilih kemarahan. Aku bisa saja menghancurkan semua yang ada di jalanku untuk merasa kuat lagi. Tapi sebaliknya, aku memilih kejelasan. Aku membuat lembar Excel alih-alih berteriak. Aku memilih ruang sidang alih-alih kekacauan. Aku memilih martabat ketika aku memiliki semua hak untuk meledak. Dan karena itu, aku tidak hanya selamat dari pengkhianatan, aku mendefinisikan kembali diriku melaluinya. Sekarang, ketika orang bertanya apa yang terjadi di antara kami, aku tidak menceritakan keseluruhan cerita. Aku tidak mendaftar kebohongan atau biaya atau foto pantai. Aku hanya berkata, dia pergi, berpikir dia menemukan sesuatu yang lebih baik. Aku tinggal, dan aku menemukan kedamaian, dan itu sudah cukup. Karena aku tidak berutang penjelasan kepada dunia tentang bagaimana aku sembuh. Aku hanya berutang pada diriku sendiri kebenaran tentang apa yang aku lalui, dan kebanggaan tentang bagaimana aku melewatinya. Jadi, disinilah aku. 39 tahun. Bercerai, membangun kembali, dan jauh lebih bahagia daripada saat aku menikah. Beberapa orang membakar jembatan untuk mengejar pantai. Aku belajar membangun di atas tanah yang kokoh. Tidak ada lagi kepercayaan yang dipinjam, tidak ada lagi senyum terpaksa, tidak ada lagi selamanya yang palsu. Hanya aku, anjingku, pemandangan kota, dan keyakinan yang tenang bahwa aku tidak akan pernah lagi membiarkan seseorang menghapusku dari ceritaku sendiri, bahkan demi surga sekalipun.